Lelucon di hari Halloween. Cerita ini adalah cerita menakutkan untuk hari Halloween. Cerita ini mengisahkan tentang pengganggu sekolah yang memutuskan untuk memainkan lelucon jahat pada teman sekelasnya. Pada saat malam Halloween, ada seorang pemuda bernama Melvin yang selalu tersenyum di wajahnya. Banyak orang menganggap dia sedikit keterbelakangan mental. Di sekolah, dia selalu diganggu oleh teman sekelasnya. Mereka pikir dia bodoh dan senang dikerjai oleh orang lain. Meskipun banyak orang tak menyukai yang diperbuatnya, Melvin masih ingin bersama dengan anak-anak lain, berharap bahwa suatu hari mereka akan menerimanya, yang dia inginkan dalam hidup adalah persahabatan, tetapi mereka hanya menolak dan memperlakukan dia seperti orang bodoh. Sementara ia terus-menerus diganggu oleh sebagian besar anak-anak di kelasnya, pemimpin di kelasnya adalah seorang anak bernama Tyrell. Ia sering mengganggu anak laki-laki kecil dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Melvin di depan seluruh sekolah. Tyrell sering memukul dan menendang Melvin, hanya untuk bersenang-senang. Kadang-kadang, ia bahkan mendorong anak-anak lain untuk mengalahkan Melvin, hanya supaya dia bisa menonton dan tertawa. Setiap kali anak-anak lain memanggil namanya, mencemoohnya, mengejeknya atau mengerjainya, Melvin hanya akan tersenyum atau memberikan tawa lemah. Dia mencoba untuk berpura-pura tidak terpengaruh oleh perlakuan kejam yang diterimanya. Namun, senyumnya seperti topeng. Di balik itu, hatinya hancur. Di saat malam Halloween, Tyrell dan teman-temannya berkumpul di pusat kota. Ketika mereka melihat Melvin berjalan pulang dari sekolah, Tyrell mengatakan kepada mereka bahwa ia punya rencana menarik untuk mengerjai Melvin kali ini. "Ayo mulai permainannya," katanya kepada teman-temannya. Lalu, dia berlari meraih Melvin dengan menggenggam tengkuk leher dan menyeretnya ke teman-temannya. "Malam ini, kita akan menggali mayat," Tyrell berkata. "Dan kau akan membantu kami." Ayolah," jawab Melvin tidak semangat. "Jangan bercanda tentang hal-hal seperti itu." "Tidak ada yang bercanda," kata Tyrell. "Ingat Nyonya Jefferson yang meninggal tahun lalu. Nah, malam ini kita akan ke pemakaman. Kita akan menggali mayatnya dan meninggalkan mayatnya di depan sekolah untuk membuat panik semua orang lalu keluar. Sekarang, kita akan melakukan penggalian, tetapi kita perlu seseorang untuk melakukan hal tersebut. Kami telah memilihmu, Melvin." Petik 2. "Yang benar saja, Tyrell," pinta Melvin. "Kau tidak bisa meminta saya untuk melakukan hal seperti itu." "Aku tak memintamu, aku menyuruhmu," kata Tyrell dengan suara mengancam. "Kau akan melakukan apa yang kuperintahkan. Setelah makan malam, kau akan menemui kami di dalam kuburan. Jika kau tidak muncul, kami akan memukulimu besok di sekolah. Jangan bilang siapa tentang hal ini atau kau akan mati." Petik 2. Tepat saat malam tiba, Tyrell bertemu teman-temannya di pemakaman. Mereka berkumpul dan ia menjelaskan apa yang telah direncanakan. Dia akan menyamarkan dirinya sebagai mayat dan bersembunyi di kuburan, di antara batu nisan. Dia membuka tasnya dan menunjukkan mereka kostum dan topeng lateks yang dibawanya. "Ketika Melvin tiba di sini, kalian akan menyuruhnya ke pemakaman dan katakan padanya untuk menemukan makam Nyonya Jefferson. Ada kuburan yang baru digali di tengah-tengah pemakaman. Aku akan bersembunyi di dalamnya. Ketika ia mendekat ke kuburan tersebut, aku akan menangkapnya dan menyeretnya ke dalam kuburan. Aku akan menakut-nakutinya seseram mungkin. Dia pasti akan mengalami serangan jantung." Petik 2. Anak-anak lain berpikir itu adalah rencana menarik dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Tyrell memakai kostum dan pergi ke kuburan untuk bersembunyi. Dia naik ke dalam kuburan yang terbuka dan menunggu dengan sabar. "Ini akan menjadi lelucon Halloween yang pernah ada," katanya pada diri sendiri sambil mengenakan topeng lateksnya. Setengah jam kemudian, Melvin akhirnya tiba dan bertemu anak-anak lain di pintu masuk ke kuburan. Dia tersenyum, seperti biasa, tapi di matanya, anak-anak lain bisa melihatnya bahwa ia takut mati. Dia memasukkan tangannya ke saku dan tampak gemetar. Anak-anak lain menyuruhnya ke kuburan dan mengatakan kepadanya untuk menemukan kuburan tersebut. Saat ia berjalan lebih jauh ke pemakaman, kegelapan tampak menutupi sekelilingnya. Satu-satunya cahaya yang dia miliki adalah dari layar ponselnya. Dia mengangkatnya untuk mencoba dan menerangi jalannya. Melvin berjalan di antara batu nisan, bahunya membungkuk dan tangannya gemetar.
Setiap suara kecil yang didengarnya menyebabkan dia melompat dalam ketakutan dan gemetar. Akhirnya, ia sampai di tengah kuburan dan tiba di kuburan yang baru digali. Saat ia mendekati nisan untuk membaca tulisan yang tertera, sebuah tangan keluar dari kuburan dan mencengkeram pergelangan kaki. Melvin menjerit ketakutan, tangan itu menyeretnya ke dalam kuburan. Melvin berbaring di bagian bawah lubang, batuk dan berbicara gagap. Menyeka lumpur yang menutupi matanya, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Ada mayat berdiri di atasnya. Wajahnya pucat dan keriput, matanya cekung dan tengkoraknya retak. Melvin berusaha berdiri dan menarik pisau besar dari sakunya. Tyrell merasa takut. Tunggu, jangan menusukku, teriaknya, mundur dengan cepat. Mengapa tidak? Tanya Melvin. Dalam kepanikan, Tyrell jatuh ke belakang dan menjadi membuka sedikit kostumnya. Melvin menjulang tinggi di atasnya, mengacungkan pisau berkilauan di bawah sinar bulan. Tunggu, kau tidak mengerti? Teriak Tyrell, melepas topeng lateksnya. Ini aku, Tyrell, kami hanya bermain lelucon denganmu. Melvin terus maju mendekati Tyrell, menggenggam pisau erat dan menaikkannya di atas kepalanya. Kau orang yang tidak mengerti, kata Melvin. Suaranya tiba-tiba dingin dan wajahnya berkerut. Marah, aku tahu dari awal rencanamu itu adalah lelucon. Lenyap, butuh beberapa hari untuk kami menyadarinya. Hal ini dimulai dari perasaan yang aneh, seperti sesuatu yang hilang. Kemudian mereka mengumumkan suatu berita yang aneh, yaitu ilmuwan menyatakan bahwa tidak ditemukan lagi satupun serangga yang terlihat di planet ini. Para ilmuwan senior mencoba untuk meneliti penyebab lenyapnya serangga-serangga tersebut. Namun mereka semua tidak menemukan petunjuk apapun. Ketika aku mendengar kabar ini aku tidak yakin apakah aku harus senang atau khawatir. Awalnya aku senang karena tidak ada lagi yang namanya nyamuk ataupun kecoa di rumah, tetapi aku teringat akan kata-kata Einstein yang terkenal, jika lebah menghilang dari permukaan bumi, maka manusia tidak akan bertahan hidup lebih dari 4 tahun. Haruskah kami khawatir dengan keadaan ini? Dalam beberapa hari, terdengar kabar yang lebih aneh lagi, semua hewan reptil lenyap dari planet ini, semuanya, dalam 1 hari. Dan para ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban logis untuk peristiwa ini. Makhluk yang lenyap selanjutnya adalah ikan. Hal ini menyebabkan semua orang panik. Banyak yang percaya ini adalah akhir dari dunia, dan yang lain percaya bahwa penyebabnya adalah alien. Banyak ilmuwan yang berspekulasi, tetapi tidak ada penjelasan yang pasti apa yang terjadi dengan semua makhluk itu. Lenyapnya unggas adalah kondisi yang sangat gawat untuk umat manusia. Orang-orang panik dan mengamuk, takut dengan situasi yang tidak diketahui ini. Kami kehilangan sumber daya dan itu menjelaskan bahwa kami tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kerusuhan membeludak di mana-mana. Masyarakat menuntut solusi dari pemerintah. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan planet ini. Dalam beberapa hari media elektronik menyiarkan sebuah pesan yang penting. Menurut seorang ilmuwan, kejadian ini sederhananya adalah pemindahan populasi di bumi ke planet lain, seperti Bahteraanu. Ilmuwan ini tidak mengetahui siapa yang melakukannya atau kemana dia memindahkan populasi tersebut, tetapi dia percaya bahwa peristiwa ini terjadi untuk suatu alasan yang baik. Kami tidak perlu panik, hanya perlu menunggu dengan sabar sampai giliran kami tiba. Tentunya ini hanyalah spekulasi, tetapi hanya inilah alasan yang dapat diterima. Namun beberapa orang tidak mempercayainya, bahkan kerusuhan semakin menjadi-jadi di setiap belahan dunia. Ketika mamalia lenyap pada minggu berikutnya, kami tahu bahwa giliran manusia sudah hampir tiba. Beberapa orang tetap tenang dan mempersiapkan diri untuk perjalanan mereka, sedangkan yang lain menjual semua barangnya untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di bumi dengan kemewahan. Tetapi sayangnya banyak di antaranya menjadi brutal, hingga beberapa hari berikutnya adalah sebuah kekacauan yang sulit untuk digambarkan. Pemerkosaan, pencurian, bahkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap harinya. Dunia lambat laun berubah menjadi neraka. Dan aku pun kehabisan kesabaran. Jika mereka akan memindahkan kami, maka mereka harus cepat. 1 minggu berlalu dan tidak ada yang terjadi, dan ini membuat kami semakin cemas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu dengan sabar. Beberapa hari telah berlalu dan masih tidak terjadi apa-apa. 1 bulan kemudian orang-orang mulai menyadari kebenaran pahit di balik kejadian ini. Siapapun yang melakukan pemindahan
Makhluk hidup ini hanya berniat untuk memindahkan makhluk hidup selain manusia. Mereka tidak menganggap manusia sebagai sesuatu yang berharga untuk diselamatkan, sehingga kami ditinggalkan. Kami, sekelompok besar manusia dengan sifat brutal, penghancur, dan perusak.